Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hadad, NPM 1940401051. Sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC atau System Development Life Cycle. Pertama-tama, mari kita mengetahui mengenai sistem teknologi informasi terlebih dahulu. Pengembangan sistem teknologi informasi atau STI dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada dengan menggunakan metode paket, pembuatan prototipe, pengembangan oleh pemakai akhir, dan outsourcing. Yang kedua yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Tahapan dalam metode SDLC sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem adalah tahap yang dilakukan oleh analis atau orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Alasan menggunakan analisis sistem ini karena metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang kompleks. Tahap di analisis sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu studi pendahuluan. Studi pendahuluan atau biasa disebut dengan studi awal merupakan hasil pemahaman sistem secara awal, diperkirakan biaya yang dibutuhkan dan waktu yang diperlukan untuk pengembangan STI ini. Yang kedua yaitu studi kelayakan. Setelah studi pendahuluan dilakukan, langkah berikutnya yang diperlukan oleh analisis sistem adalah melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan terdiri dari 5 macam kelayakan yang disebut dengan telos, yaitu studi kelayakan teknologi, studi kelayakan ekonomis, studi kelayakan legal, studi kelayakan operasi, dan studi kelayakan sosial. Studi kelayakan ini dimaksudkan bahwa secara teknologi, ekonomi, legal, operasi, dan sosial, pengembangan STI dapat dilakukan dengan layak. Pengembangan STI layak secara teknologi. Pengembangan STI dikatakan layak secara ekonomis jika manfaat yang diperolehnya lebih besar dari biaya yang dikeluarkannya dan dana yang digunakan untuk membangunnya tersedia. Pada studi kelayakan ini, kelayakan ekonomis diperoleh jika manfaat dari STI lebih besar dari biaya-biayanya dan dana yang dibutuhkan tersedia. Manfaat yang diperoleh dari STI dapat berbentuk manfaat-manfaat berwujud atau biasa disebut dengan tangible benefits, dan manfaat-manfaat tidak berwujud yang biasa disebut dengan intangible benefits. Manfaat-manfaat berwujud. Manfaat-manfaat berwujud ini merupakan manfaat-manfaat yang langsung dapat diukur dengan nilai uang. Contohnya yaitu manfaat penurunan biaya persediaan, manfaat penurunan biaya operasi, manfaat penurunan biaya tulis, manfaat peningkatan penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu manfaat-manfaat tidak berwujud. Manfaat-manfaat yang tidak berwujud yaitu adalah manfaat-manfaat yang tidak langsung dapat diukur dengan nilai uang. Contohnya seperti manfaat peningkatan pengambilan keputusan, manfaat peningkatan kepuasan manajemen, atau manfaat peningkatan keputusan pelanggan, manfaat peningkatan moral pekerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai. Langkah selanjutnya jika STI layak dikembangkan adalah mengidentifikasi masalah di sistem lama supaya dapat diperbaiki di sistem yang baru. Mengidentifikasi masalah dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab masalahnya. Penyebab masalah merupakan sumber dari permasalahan yang harus diperbaiki. Penelitian dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis penelitiannya, apakah berupa wawancara atau observasi, survei atau pengambilan sampel, atau wawancara. Banyak yang dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi pemakai. Yang kedua yaitu merencanakan jadwal penelitian. Yang ketiga membuat penugasan penelitian. Yang keempat melakukan hasil penelitian. Dan yang kelima yaitu mengumpulkan hasil penelitian. Yang keempat yaitu memahami sistem yang ada. Maksud dari memahami sistem yang ada ini adalah kita harus mengetahui maksud dari sistem ini dan tujuan dari sistem ini yang berguna pada penelitian. Menganalisis hasil penelitian. Setelah penelitian dilakukan, hasil penelitian pun dikumpulkan. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis hasil penelitian ini. Menganalisis hasil penelitian terdiri dari menganalisis kelemahan sistem yang lama dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai. Menganalisis kelemahan sistem yang lama dimaksudkan untuk menemukan penyebab sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga sistem yang lama tidak berfungsi. Sistem yang lama akan diganti dengan sistem yang baru. Permasalahan-permasalahan di sistem yang lama perlu ditemukan dan diperbaiki dengan sistem yang baru. Jika sistem yang baru merupakan sistem teknologi informasi, maka perbaikan dari sistem yang lama berupa perbaikan-perbaikan dalam bentuk informasi yang disediakan oleh sistem yang baru. Selanjutnya
penjelasan mengenai perancangan sistem. Tahap berikutnya dari SDLC yaitu perancangan sistem. Tujuan dari perancangan sistem ini ada dua, yaitu pertama, memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Tujuan dari perancangan sistem yang pertama lebih dikenal dengan istilah perancangan sistem secara logikal atau perancangan sistem secara umum. Yang kedua yaitu perancangan sistem yang kedua lebih dikenal dengan istilah perancangan sistem yang lebih terinci. Penjelasan mengenai perancangan sistem secara umum. Tujuan dari perancangan sistem secara umum ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada pemakai sistem tentang sistem teknologi informasi yang baru. Sedangkan untuk perancangan sistem terinci dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk secara fisik dari komponen-komponen STI yang akan dibangun oleh pemrogram dan ahli teknik-teknik lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu implementasi sistem. Tahap berikutnya adalah ketika sistem selesai dirancang dan dibangun, selanjutnya yaitu tahap implementasi sistem. Implementasi sistem adalah tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Tahap yang pertama yaitu mempersiapkan rencana implementasi. Yang kedua, melakukan kegiatan implementasi. Dan yang ketiga, menindaklanjuti implementasi. Implementasi sistem merupakan proses mengganti atau meninggalkan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Untuk mengganti sistem yang lama dengan sistem yang baru, pasti dibutuhkan suatu pendekatan atau strategi supaya berhasil. Pendekatan atau strategi konversi yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konversi paralel. Pendekatan atau strategi konversi paralel dilakukan dengan mengoperasikan sistem yang baru bersama-sama dengan sistem yang lama selama satu periode tertentu. Kedua sistem ini dioperasikan bersama-sama untuk meyakinkan bahwa sistem yang baru telah benar-benar beroperasi dengan sukses sebelum sistem yang lama dihentikan. Yang kedua yaitu konversi pilot. Pendekatan atau strategi konversi pilot dilakukan bertahap pada suatu lokasi sebagai suatu percontohan dan jika berhasil dilanjutkan ke lokasi yang selanjutnya. Pendekatan ini biasanya dilakukan bila suatu sistem yang sejenis akan diterapkan di banyak bagian atau lokasi atau juga departemen. Yang ketiga yaitu konversi bertahap. Pendekatan atau strategi konversi bertahap dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul dari sistem secara bertahap dan urut. Pendekatan ini dilakukan dengan menerapkan sebuah modul terlebih dahulu dan jika sukses maka disusul oleh modul lainnya sampai semua modul selesai diterapkan. Dan yang terakhir yaitu konversi langsung. Pendekatan atau strategi konversi langsung dilakukan dengan mengganti sistem yang lama langsung dengan sistem yang baru. Kebaikan dari pendekatan ini ada pada biaya konversinya yang tidak terlalu besar. Kelemahan dari pendekatan konversi langsung ini yaitu risikonya yang harus ditanggung besar karena kegagalan sistem yang baru dapat berakibat fatal atau berhentinya kegiatan dari sistem karena sistem yang lama juga sudah dihentikan. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap operasi dan perawatan sistem. Tahap operasi dan perawatan sistem perlu dirawat karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga yaitu sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Yang keempat yaitu sistem perlu ditingkatkan. Kelebihan dan kekurangan metode SDLC. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari metode SDLC ini yaitu menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. Yang kedua yaitu memberikan hasil lebih baik karena sistem dianalisis sebelum diimplementasikan. Kekurangan dari metode SDLC ini, yang pertama yaitu hanya menyediakan tahapan tetapi tidak menyediakan metodologi. Yang kedua, hasil SDLC sangat bergantung pada hasil analisis. Yang ketiga yaitu waktu pengembangan yang lama. Yang keempat, membutuhkan biaya relatif besar. Dan yang terakhir yaitu hasil dari sistem tidak bebas untuk dimodifikasi. Yaitu metodologi pengembangan sistem terstruktur. Metodologi pendekatan terstruktur memberikan cara top and down dan cara dekomposisi dan beberapa alat pengembangan sistem. Yang pertama yaitu cara atas turun atau biasa disebut dengan cara top and down. Cara top and down dimulai dari atas yaitu termasuk kegiatan perencanaan, komponen output, komponen model, komponen basis data, komponen input, komponen teknologi dan komponen pengendalian. Yang kedua, cara bawah naik. Cara bawah naik dimulai dari bawah yaitu termasuk kegiatan perancangan komponen input, komponen basis data, komponen output,
komponen model, komponen teknologi, dan juga komponen pengendalian. Cara selanjutnya itu cara dekomposisi atau biasa disebut juga dengan cara modular. Cara dekomposisi yaitu memecah sistem yang rumit menjadi beberapa bagian sistem yang disebut dengan modul-modul yang lebih sederhana. Modul-modul ini kemudian akan dirangkai kembali menjadi sistem yang utuh. Selanjutnya yaitu alat komunikasi di tahap analisis. Bagan alir sistem dan bagan alir dokumen digunakan untuk menggambarkan proses dari sistem lama atau sistem baru yang diusulkan dan menunjukkan arus dari dokumen yang ada di organisasi. Selanjutnya diagram arus data. Diagram arus data menunjukkan data yang mengalir dari satu entity ke entity lainnya. Selanjutnya yaitu kamus data. Kamus data menjelaskan detail data yang telah diproses dari diagram data. Yang terakhir yaitu alat komunikasi di tahap perancangan. Bagan alir program. Bagan alir program digunakan untuk menggambarkan proses dari program dari modul yang ada di bagan terstruktur. Selanjutnya bagan terstruktur. Bagan terstruktur untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan hubungan elemen data dan elemen kontrol antar modul sistem secara berjenjang. Selanjutnya tabel keputusan. Tabel keputusan digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika penyeleksian kondisi di dalam program. Dan yang terakhir yaitu pseudo kode. Pseudo kode atau kode program yang digunakan oleh pemrogram. Berikut pemaparan atau penjelasan saya mengenai bab 9 ini atau bab mengenai pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC. Jika ada salah kata dan salah dalam pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.